Profesi guru itu kan sebuah panggilan jiwa ya. Tapi pernah nggak sih terpikir apa yang terjadi kalau panggilan itu justru mulai menguras abis jiwa kita? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang super penting tapi sering banget gak kelihatan. Gimana caranya menjaga kewarasan mental dan emosional di tengah profesi yang tekanannya luar biasa? Nah, pertanyaan ini rasanya pasti familiar banget ya buat banyak guru. Ini bukan capek fisik biasa loh kayak abis lari maraton. Bukan, ini lebih ke rasa kosong. Pernah kan ngerasain udah ngasih segalanya, energi, sabar, emosi, buat anak-anak di kelas, pas sampai rumah, buat diri sendiri malah nggak ada sisanya sama sekali. Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita akan bedah 5 area penting. Pertama, kita lihat dulu beban tak terlihat yang bikin capeknya seorang guru tuh beda. Terus yang kedua dan ketiga, kita bongkar 2 pencuri energi utama kita, tenaga emosional dan kelelahan mengambil keputusan. Keempat, kita lihat akibatnya kalau gelasnya udah kepenuhan, yaitu burnout. Dan yang terakhir, kita tutup dengan solusi-solusi praktis biar kita bisa tetap waras. Kita masuk bagian pertama. Sering banget kan kita dengar orang bilang, semua kerjaan juga capek. Bener sih. Tapi, lelahnya seorang guru itu punya dimensi yang beda banget. Ada lapisan-lapisan tak kasat mata yang menguras sampai ke dalam. Yuk, kita cari tahu kenapa. Ini dia intinya. Ini bukan soal berapa jam kita berdiri di depan kelas, atau berapa tumpuk kertas ulangan yang harus dikoreksi. Ini tentang investasi emosi yang nggak pernah berhenti. Setiap hari, seorang guru itu jadi manajer, motivator, wasit, sekaligus jadi sumber ketenangan buat puluhan anak dengan kebutuhan yang beda-beda. Beban ini nggak ada di slip gaji, tapi rasanya nancep banget di jiwa. Analogi ini ngena banget. Berjalan melewati sirup kental. Ini bukan sekedar rasa malas atau capek biasa. Ini kondisi di mana cadangan energi mental kita udah tipis banget, sampai-sampai tugas yang kelihatannya sepele, kayak balas email, rasanya berat banget kayak ngangkat beban. Semuanya jadi lambat, lengket, dan susah. Nah, sekarang kita bahas pencuri energi yang pertama. Ada sebuah konsep namanya tenaga emosional atau emotional labor. Ini nih salah satu biang keladi utama kenapa rasa lelah sebagai guru itu dalam dan beda banget. Jadi, apa sih sebenarnya tenaga emosional ini? Gini deh, coba bayangin. Mungkin di rumah lagi ada masalah, hati lagi sedih atau kesal. Tapi begitu masuk gerbang sekolah, Anda harus pakai topeng. Harus kelihatan ceria, sabar, dan semangat di depan murid-murid. Nah, itulah tenaga emosional. Usaha buat menekan perasaan asli kita demi menampilkan emosi yang dituntut oleh pekerjaan. Ini tuh kayak kerjaan di dalam kerjaan. Dan percayalah, ini capeknya luar biasa. Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita harus jadi jangkar emosi buat satu kelas penuh. Harus tetap pasang muka sabar waktu ada murid yang tingkahnya nguji banget. Harus kelihatan antusias padahal badan udah capek. Harus bisa nenangin orang tua murid yang lagi panik. Setiap interaksi ini, setiap senyum yang sebetulnya terpaksa, itu sama aja kayak narik saldo dari rekening emosi kita sedikit demi sedikit. Oke, lanjut ke pencuri energi yang kedua. Kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue. Kalau tadi tenaga emosional itu menguras hati, yang ini menguras otak. Konsepnya sebenarnya simpel aja. Otak kita itu punya kapasitas terbatas untuk bikin keputusan yang bagus dalam satu hari. Makin banyak keputusan yang kita ambil, biarpun itu keputusan kecil, kapasitas itu makin terkuras. Akibatnya apa? Di akhir hari, kita jadi cenderung bikin pilihan yang lebih gegabah, lebih impulsif, atau malah nggak mau milih sama sekali. Contoh dari Barack Obama ini pas banget buat ngegambarin. Sekelas presiden aja, yang keputusannya bisa ngaruh ke seluruh dunia, sengaja menyederhanakan pilihan-pilihan kecil di hidupnya. Misalnya soal baju. Kenapa? Biar energi otaknya itu bisa disimpan buat hal-hal yang jauh lebih penting. Ini bukan soal males ya, ini soal strategi alokasi sumber daya mental. Sekarang, kita bawa konsep ini ke dunia guru. Setiap beberapa detik selalu ada keputusan baru. Anak ini ditegur sekarang atau nanti ya? Gimana cara jelasin konsep ini biar gampang ngerti? Murid yang di pojok itu kelihatan bosan atau emang nggak paham? Ini tuh rentetan ratusan keputusan kecil yang numpuk terus-menerus sepanjang hari, tanpa jeda. Analogi ini pas banget. Coba deh bayangin baterai mental kita itu kayak baterai HP. Setiap keputusan kecil yang kita ambil itu sama kayak kita buka satu aplikasi. Klik, buka, tutup. Pagi-pagi, baterai masih 100%. Tapi setelah ratusan kali buka tutup aplikasi seharian, ya jangan heran kalau sorenya baterai mental kita udah merah, tinggal 5%, masuk low power mood. Hasilnya, kita jadi gampang marah, kesabaran menipis, dan buat mikir jernih aja rasanya susah banget. Jadi, apa yang terjadi kalau tenaga emosional dan kelelahan bikin keputusan ini terus-terusan ngisi gelas kita, tanpa henti?
Ya, lama-lama gelasnya tumpah. Nah, tumpahan inilah yang kita kenal dengan istilah burnout. Penting banget buat kita paham definisinya. Burnout itu bukan sekedar hari yang buruk atau minggu yang berat. Ini adalah kondisi kronis. Ini adalah hasil akhir dari stres yang nggak bisa kita kelola dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya kita capek total. Capek emosinya, capek fisiknya, capek juga mentalnya. Penelitian mengidentifikasi ada 3 pilar utama burnout. Yang pertama, kelelahan emosional. Ini rasa kosong yang kita bahas di awal tadi. Yang kedua, depersonalisasi. Di tahap ini, kita mulai sinis, jaga jarak sama murid, dan ngelihat mereka bukan sebagai individu, tapi sebagai masalah. Dan yang ketiga, penurunan prestasi pribadi. Kita mulai merasa nggak kompeten, nggak efektif, dan ngerasa gagal jadi seorang guru. Nah, yang harus kita waspadai, burnout itu nggak datang tiba-tiba, kayak saklar lampu. Prosesnya itu pelan, merayap, dan diam-diam. Dimulai dari rasa capek yang nggak hilang-hilang, biarpun udah libur. Terus kita mulai jaga jarak secara emosional. Semangat dan rasa senang waktu ngajar pelan-pelan pudar. Sampai akhirnya kita merasa terputus, nggak kenal lagi sama diri kita yang dulu penuh semangat di depan kelas. Ini bedanya penting banget. Kalau stres, kita ngerasa terlalu banyak tekanan, terlalu reaktif, kita masih peduli, bahkan terlalu peduli. Sebaliknya, kalau burnout, kita ngerasa nggak ada lagi energi, nggak ada motivasi, nggak ada kepedulian. Emosi kita jadi datar, tumpul. Stres itu rasanya kayak tenggelam, sementara burnout itu rasanya kayak gurun yang kering kerontang. Dan ini semua bukan cuma perasaan atau di pikiran aja loh. Penelitian nunjukin kalau burnout itu punya dampak fisik yang bisa diukur. Tubuh kita benar-benar berubah. Detak jantung rata-rata jadi lebih cepat. Kemampuan jantung beradaptasi sama stres menurun. Kita jadi makin malas gerak, dan fungsi otak buat merencanakan dan mengatur sesuatu jadi nggak efisien. Tubuh kita secara harfiah terus-terusan ada di mode bertahan hidup. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita ngisi lagi gelas yang udah kosong ini? Gimana caranya supaya kita bisa tetap waras? Jawabannya ada di membangun kembali batasan dan merawat diri sendiri. Coba kita luruskan dulu mindset ini. Di profesi yang menuntut kita untuk selalu peduli sama orang lain, merawat diri sendiri sering dianggap egois. Ini salah besar. Merawat diri itu justru syarat mutlak supaya kita bisa terus merawat orang lain dengan baik. Ingat, kita nggak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Jadi, ini adalah bagian dari profesionalisme kita sebagai guru. Jadi apa pertolongan pertamanya? Mulai dari yang paling dasar, tidur yang berkualitas. Terus, mulai lindungi energi Anda dengan belajar bilang tidak. Dan ini nih yang seringkali paling susah, lepasin perfeksionisme. Ganti dengan filosofi guru yang cukup baik. Karena perfeksionisme itu musuh utama keberlanjutan. Terakhir, blok waktu istirahat di kalender Anda. Anggap itu agenda paling penting hari itu, karena memang sepenting itu. Buat jangka panjangnya, bangun sistem pendukung. Kelilingi diri Anda dengan rekan kerja yang positif, bukan yang suka mengeluh. Coba bicarakan dengan pimpinan sekolah karena dukungan dari atas itu penting banget. Ke dalam diri, latih kemampuan kita mengelola emosi, misalnya dengan mindfulness. Dan jangan pernah berhenti belajar. Makin kita merasa kompeten, makin tinggi rasa percaya diri kita, dan itu adalah salah satu penangkal burnout yang paling ampuh. Jadi, mari kita tutup dengan pemikiran ini. Setiap guru pasti pengen jadi versi terbaik dari dirinya buat murid-muridnya. Jadi guru yang inspiratif, sabar, dan efektif. Tapi, kita nggak akan pernah bisa mencapai itu kalau tangki energi kita kosong. Jadi, merawat diri Anda, melindungi energi mental dan emosional Anda, itu sama sekali bukan langkah mundur dari dedikasi. Justru sebaliknya, itulah satu-satunya cara supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik dalam jangka panjang. Itu bukan kemewahan, tapi prasyarat.